Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hai, jadi aku bakal cerita sebuah pengalaman yang bisa mendeskripsikan dan menggambarkan kenapa aku bilang sistem pendidikan kita itu kurang bagus. Jadi yang pertama adalah persoalan tugas. Kenapa dari SMA, SMP, SMA, sampai kuliah aku suka banget sama tugas, dan aku setuju pendapat soal tugas itu sebenarnya tujuannya buat supaya kita bisa ngulang materi dan berusaha untuk bisa lebih memahami. Aku setuju sama tujuan itu, dan tujuan itu luar biasa banget, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika gini, kita kan kuliahnya online. Nah, kuliah online ini yang gak bagusnya dosen kadang lupa waktu, kayak tahu-tahu udah 3 jam aja ngajarnya, padahal kalau kuliah offline dia cuman kayak 1 jam atau cuman berapa menit doang, atau kayak 1,5 jam lah. Ini kuliah online dia sampai kayak hampir 3 jam baru selesai ngajarnya. Dan yang jadi masalah di sini adalah kita udah duduk berjam-jam, kita udah duduk hampir 3 jam dengerin materi, dan udah risih, udah capek duduk, udah mata udah capek banget liatin HP, laptop, terus nyantat apa yang dia bilang yang penting-penting, kita udah capek banget karena duduk berjam-jam. Terus kita udah mulai risih. Nah, mungkin 1 jam apa yang disampaikan masih masuk, tapi yang setelahnya itu udah nggak masuk banget, udah mentok di kepala karena kita udah kecapean duduk. Nah, yang jadi masalah lagi adalah setelah semua masalah yang timbul, kita udah capek duduk, kita udah capek matanya, kita udah capek ngedengerin, kita udah kayak pengen banget tidur, pengen banget nyender di kasur, tapi kayak kita harus tetap posisi tegak, kita harus posisi dalam posisi konsentrasi, kita dipaksa untuk itu. Setelah itu, dengan slide yang lumayan banyak ya, hampir 30-an slide, setelah itu di slide terakhir bukannya ucapan terima kasih, malah ada uraian tugas. Oke lah, tugas aku suka, nggak apa-apa lah ada tugas, aku suka sama tugas karena aku bisa ngulang materi dan aku bisa memahami materi. Tapi yang jadi masalah dari tugas ini adalah setelah dikasih materi, kita duduk berjam-jam, 30 slide, hampir 3 jam, mata udah capek lihat layar, kita pengen tiduran, kita dikasih tugas makalah, PPT, mind mapping, dan harus mempersiapkan diri buat presentasi. Kita punya 4 tugas yang harus kita selesaiin, dan dikasih deadline berapa hari? Kita dikasih deadline cuma 2 hari. Jadi aku ngerasa deadline 2 hari dengan tugas sedemikian banyak, dan di makalah itu banyak materi lagi yang harus kita cari, dan aku ngerasa tujuan dari dikasihnya tugas itu nggak bakal bisa tercapai. Kenapa? Karena yang pertama, dalam pembuatan makalah, dalam pencarian materi, disitulah kita bisa memahami materi dan kita bisa untuk mempelajari, mengulang materi dan berusaha untuk memahami. Di situ letak tujuan dari tugas. Tetapi karena deadline yang mepet, kita udah capek banget ngebaca slide dosen yang 30-an slide, kita udah capek ngedengerin, kita nggak bakal sempat buat membaca materi yang kita cari. Kita mungkin baca, tapi kita nggak bisa memahami. Kita cuma sekedar baca, cuma sekedar oke, kita nggak memahami, oke, kirim, selesai. Jadi kayak tujuan pemberian tugas itu nggak tercapai sama sekali. Ini dosen harus nonton ini sih, karena supaya dosen ngerti bahwa kalau tugas sedemikian banyak yang dikasih, tapi tujuannya tuh, maksudku untuk apa gitu, banyak tugas tapi tujuan dari tugas itu malah nggak tercapai, kan sia-sia menurut aku. Ini pengalaman sih yang buat aku kesel beberapa hari ini, karena gini loh, tujuan kita kuliah itu bukan cuma karena kita pengen lulus dapat gelar, tapi di proses kuliah itu kita juga punya impian yang harus kita capai. Nggak semuanya tentang tugas, nggak semuanya tentang kuliah. Kita punya impian lain yang pengen kita capai, walaupun prioritasnya tetap kuliah.
Tapi karena tugas yang demikian banyak, kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri, dan kita nggak punya waktu buat capai impian kita yang lain. Dan aku ngerasa dosen harusnya paham ini sih, ngasih tugas yang nggak nyusahin mahasiswa dikit lah. Oke, mungkin ini mungkin dosen-dosen nggak tahu ya. Biasanya biasanya kan dalam, kalau kesehatan ini kan sistem blok. Nah, kita biasanya dosennya itu terdiri dari beberapa dosen. Misalnya satu mata kuliah itu ada 4 dosen. Yang bikin aku tambah kesal adalah dosen satu masuk, kita dikasih tugas deadline-nya 2 hari, besoknya lagi dosen 2 masuk, kita cuman dikasih deadline 3 hari atau 4 hari, atau biasa 2 hari juga kita dikasih deadline. Jadi kayak dari dosen 1, dosen 2, setelah tugas dari dosen 1 sekali selesai, kita lanjut kerja tugas 2 dari dosen 2 ini. Jadi kayak hari-hari yang kita tuh lewatin dengan tugas. Dan ini penting. Dari semua tugas yang kita kerjain, tujuan tugas gak tercapai karena kita cuma berusaha ngejar deadline, ngumpulin, dapat nilai aman. Dan kita setelah semua itu selesai, setelah blok selesai, kita mungkin maksudnya kalian bisa pelajarin lah, kalian bisa gini. Yang aku mau tahu, kita udah nggak punya tenaga, kita udah capek hati, capek pikiran, capek otak, capek fisik, dan kita pengen istirahat. Dan kalau dosen bilang ini punya waktu ini, gunain buat belajar, gimana mau belajar, fisik kita aja udah nggak kuat. Jadi kayak aku mikirnya, ayolah, jangan setiap hari tuh kayak kita harus ngerjain tugas, karena kita punya kewajiban sama orang tua, apalagi online, punya kewajiban di rumah, bantu orang tua, ngejar impian yang lain. Ya mungkin kerja tugas nggak apa-apa, tapi maksudku ya ngertiin dikit lah kita. Kalau 4 dosen semuanya ngasih tugas dengan waktu yang mepet, 1 bulan mata kuliah itu kita cuma ngerjain tugas, kapan dong kita bisa mempelajari ulang dan berusaha untuk memahami materi tersebut kalau setiap hari tugas? Lesson yang kedua, jadi kayak mindset kita di perkuliahan itu, di pendidikan itu, kayak yang punya nilai tinggi adalah orang yang paling pintar. Iya, selalu gitu. Dan aku rasa kayak di kelas itu orang yang dapat nilai tinggi itu kayak terlalu sanjung banget. Ngerti gak sih maksudku? Kayak dapat nilai tinggi sih gini. Tapi aku ngerasa sebenarnya itu yang buat sistem pendidikan kita tuh kurang bagus. Maksudku jadi gini, kalau ada satu orang yang nilainya bagus banget di satu mata kuliah, belum tentu dia pintar di semua mata kuliah. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau ada satu mahasiswa yang kurang bagus di satu mata kuliah, belum tentu dia juga kurang bagus di mata kuliah yang lain. Jadi kayak maksud aku, mindset tentang patokan nilai paling tinggi adalah orang yang paling pintar itu harus dikasih hilang. Karena penilaian dari dosen itu dinilai dari siapa yang paling banyak bertanya dan siapa yang paling banyak bertanya dan paling banyak menjawab. Sebenarnya gini, aku setuju aja, cuman yang aku kurang setuju adalah ketika penilaian terbesar dari mata kuliah itu adalah yang paling sering bertanya sama yang paling sering menjawab. Karena aku pikir gini, orang yang bertanya itu bisa aja pertanyaan cuma ngopi pasti dari Google, dia cari dari Google pertanyaan tentang materi ini, terus dia tanyain ke dosen. Pertanyaan itu bukan hasil dari keingintahuan mereka tentang materi itu, cuman mereka kayak dapat nilai nih, mendingan gue tanya daripada susah-susah nanti di ujian nilai gue jelek, mendingan gue ngumpulin nilai di sini. Jadi mereka tuh cuma asal sekedar bertanya, intinya dapat nilai gitu. Jadi kayak poin penting dari pendidikan itu nggak tercapai. Aku pernah baca tweet yang dia upload di Instagram gini, ketika mahasiswa banyak nggak taunya, yang harus evaluasi diri itu adalah tenaga pengajarnya. Kok mahasiswa banyak nggak taunya, padahal itu udah diajarin. Jadi yang harus kita perbaikin adalah sistem pendidikan kita supaya Indonesia bisa lebih maju. Jadi intinya adalah sistem pendidikan kita harus bagus. Yang harus kita benahi adalah dari sistem belajar mengajar kita.
Kemudian yang kedua, kesepemahaman dosen sama mahasiswa, dimana ngasih tugas, ngasih materi, harus ada sinkronisasi yang lebih menyenangkan lah. Dan yang terakhir adalah mindset buruk tentang yang paling tinggi nilainya adalah orang yang paling pintar, yang paling sering bertanya dan menjawab adalah orang yang paling pintar. Orang yang paling pintar di akademik adalah orang yang paling aktif di akademik, tinggi nilainya di akademik, itu sudah pasti orang yang pintar. Dan orang yang aktif di organisasi itu sudah pasti orang yang kurang pintar di akademik. Dan mindset seperti itu harus dihilangkan dari sekarang. Kenapa? Supaya sistem kita lebih berkualitas. Kalau sistem kita udah berkualitas, kita bakal menciptakan generasi-generasi yang berkualitas juga. Staring at herself in the mirror on the restroom door.